Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi sobat pendengar sobat pendengar podcast Terenan Kayu dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast kami, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk perempuan dan mama aktif masa kini. Berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms tentang produktivitas, keluarga, dan kisah di rantau. Ya, kembali bersama saya Dieni di Singapura dan Mbak Citra di Samarinda. Yuk, kita ngobrol di sini dalam sekitar 30 menit ke depan di podcast Terenan Kayu episode ke-31. Ya, halo Mbak Citra, apa kabar? Sehat-sehat semua di sana? Alhamdulillah, halo juga Mbak Dini. Alhamdulillah sehat semuanya. Mbak Dini gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah di sini sehat-sehat semua. Cuaca Alhamdulillah. sedang cerah juga. Alhamdulillah. Di sana lagi sering hujan nggak, Mbak? Ini mendung, hari ini mendung. Cuman 3 hari kemarin sih panas terik ya. Tapi hari ini hujan, jadi masih Oh, panas hujan gitu. oh. Alhamdulillah. Iya. Iya, hari ini Hmm, kita ngebahas bahas apa nih, Mbak? apa? Masih melanjutkan di Hmm, obrolan berapa episode sebelumnya ya? review buku. Dua atau tiga ya? Tiga Episode episode sebelumnya ya? 3. 28, Jadi 29, dan 30. loh, Mm-mm. ya. Jadi kita insya Allah akan melanjutkan review buku Atomic Habits dan sekaligus ngobrolin sebetulnya step-step apa sih yang dijelasin oleh si penulis tentang bagaimana cara membangun kebiasaan baik yang baru gitu. Hmm. Nah, langsung ke Mbak Citra. Mbak Citra hari ini Oke. akan menjelaskan tentang law yang terakhir ya, Mbak ya. Nah ya, Ya, silakan Mbak Citra. oke. Terima kasih Mbak Dini. Terus teman-teman bagi yang mau ngikutin yang law yang pertama, kedua, ketiga, silahkan lihat episode dari episode 28. Terus kali ini saya ingin jelasin yang law terakhir, yaitu make it satisfying. Jadi law pertama itu make it obvious. Jadi kalau membangun sesuatu tuh harus terlihat. Kalau yang second law itu make it atraktif, harus menarik gitu ya. Yang ketiga Mm-mm. make it easy, yang mudah, maka yang keempat adalah make it satisfying. Jadi kalau yang tiga law pertama itu bagaimana dilakukannya saat ini juga gitu. Tapi kalau law keempat ini make it satisfying tuh gimana caranya supaya bisa berulang habitnya itu. Jadi bisa dilakukannya secara Oh, dilakukan lagi. Jadi supaya konsisten. Jadi make it satisfying itu oh, gimana? berarti yang tiga Yang pertama tiga itu itu ini ya gimana memotivasi untuk melakukan bagaimana kita saat ini. memulai ya. Mm-mm, mm-mm. Memulai. Tapi kalau ini bagaimana supaya berulang repeat terus gitu. Oh, jadi Ah, gimana sih make it satisfying tuh katanya. Jadi dia ada caranya itu katanya gini, ada cardinal rule of behavior change. Jadi katanya apa yang ada rewardnya itu akan terulang, tapi kalau ada yang tidak nyaman, ada punishment kayak gitu, pasti akan dihindari. Jadi ini selain bangun kebiasaan baik kan juga menghilangkan kebiasaan buruk ya. Jadi mm-mm. contohnya itu eh, gimana zaman dulu tuh eh, kayak contohnya aja ya gimana caranya supaya orang tertarik untuk makan permen karet atau menggunakan pasta gigi supaya penjualnya meningkat ya. Walaupun jadi mereka itu tadinya tuh permen karet tuh nggak ada rasanya. Tapi ketika Oh, dikasih flavor mhm. itu jadi ada rasa satisfying, menyenangkan ya, segar di mulut gitu. Jadi itu meningkatkan penjualan. Ah, Jadi ya, 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 ada ya, ya. habit orang terbentuklah untuk mengunyah Permen chewing karet gum, itu. permen karet karena Hmm, mm, mm, rasanya. mm. Terus pasta gigi juga gitu. Padahal katanya kalau pasta gigi ada rasa fresh-fresh itu sebenarnya tidak ada korelasi. Mungkin secara penelitian tidak ada korelasi langsung untuk kesehatan gigi. Seperti pernah dibahas Mbak Dini ya Oh, waktu di oke, oke, ya, ya, episode-episode ya. sebelumnya. Tapi dengan menambah rasa kayak peppermint, yang segar-segar, itu tuh bikin jadi naik gini peningkatan, dan orang jadi punya habit untuk lebih enak kalau habis bangun tidur sikat gigi misalnya gitu, habis makan sikat gigi karena ada perasaan Mm-mm, itu. Jadi itu mm-mm, mm. ada rasa terpuaskan katanya. Terus itu juga
ternyata supaya habit itu nempel, itu tuh harus ada rasa apa ya, rasa ya itu tadi, rasa puas tapi kecil aja, walaupun kecil tapi itu tuh bisa bikin orang berlanjut gitu, ada kepuasan gitu. Rasa Dan mendapatkan apa ya, accomplishment gitu ya, gitu apa sih, ya, mencapai sesuatu gitu kita ya. jadinya Mm. jadi oh ya akan saya ulangin lagi gitu. Tapi kalau ada rasa yang tidak nyaman itu nggak akan, pasti nggak akan diulangin lagi gitu. Jadi kita harus untuk mencari cara gitu supaya habit yang kita bentuk ini akan terus konsisten. Kita harus cari-cari supaya gimana rasanya supaya bisa itu ada rasa senang, rasa accomplish gitu tadi. eh, Selain tadi yang cardinal rule itu juga ada gimana sih supaya tiap hari itu ada kebiasaan itu berlanjut terus ya. Jadi ada contoh kasusnya nih, ada broker saham, dia punya paper clips dalam dalam jar gitu ya, dalam toples 120 biji. Jadi tiap hari dia harus menelepon orang yang mau menyimpan dananya ke dia itu sebanyak 120 telepon. Jadi dia kata dia sebelum 120, jadi ada punya toples dua. Dia pindahin, kalau udah nelpon satu orang, dia pindahin satu. Jadi setiap hari dia harus 120 orang dia telepon. Dan Oh, itu tuh oke. luar biasa progresnya. Jadinya eh, apa namanya? Jadi disebut sama penulis Atomic Habit ini the paperclip strategy. Jadi bisa kita terapkan. Jadi si broker ini akhirnya dalam usia muda berhasil, dalam cuman hitungan setahun apa berhasil billion dollar, bisa ngumpulin dana gitu ya. Terus tuh karena itu, jadi dia tidak merasa nyaman kalau belum hari itu belum mindahin 120 paperclip ke jar yang kosong gitu. Nah, jadi kata Oh, penulisnya kita juga bisa melakukan hal itu supaya jadi seperti terlihat ya. Jadi kayak ada benda, misalnya kita bisa jepit rambut, bisa kita pindahin nih. Kalau misalnya kalau sehabis olahraga hari ini saya mau mindahin jepit rambutnya ke toples yang kosong. Atau ada juga misalnya bola, pindahin kemana gitu. Jadi terlihat bahwa ada progres tadi, small wins tadi ya. Eh, saya berhasil oh, mindahin itu gitu ya. Setelah saya melakukan habit yang mau saya kerjain, misalnya kalau saya bisa nahan nggak ngemil hari ini, akan saya pindahin nih paperclip ini ke toples yang kosong, misalnya kan gitu, bisa kayak gitu gitulah. Jadi kelihatan suksesnya walaupun kecil ya. Gitu. Nah ini ah, juga bisa, kalau kalau hal itu tuh sulit, penulis tuh bilangnya bisa kita lakukan dengan habit tracker. Pasti oh, iya, ini iya, apa, iya. kok nyambung-nyambungnya ke bullet journal ya. Jadi Hmm. habit tracker itu kan kelihatan kalau hari ini misalnya kita bikin kalender habit tracker, kalau hari itu berhasil kita melakukan habit, membentuk habit kita kali gitu ya. Itu ada small wins gitu kan, ada satisfying, berhasil kita kali gitu. Jadi apalagi kalau setiap hari berturut-turut ada kali-kali gitu, wah senang banget kayak gitu. Nah, itu salah satu Oh, iya, caranya iya. gitu. Jadi katanya terus Supaya lebih visual ya, Mbak. nah Maksudnya ya jadi progresnya tuh ya progresnya terlihat mata kelihatan. gitu ya, Jadi kasat mata. kita puas, ya memang harus terlihat katanya gitu. Terus tuh eh, cuman eh, ya itu salah satunya itu ya. Cuman ada lagi. Nah, gimana kalau misalnya habit itu kan kita konsisten itu naik turun ya. Gimana kalau ternyata ada saatnya kita entah capek atau apa ya, terus tuh tiba-tiba nggak ngerjain gitu. Ya, tetap aja terus, cuman intinya si penulis itu bilang jangan sampai apa ya, ke kelewatan dua kali. Jadi kalau udah sekali balik lagi, kalau membentuk habit ya. Kalau kelewatan sekali ya sudah, tapi balik lagi track ke track yang ke jalur yang seharusnya. Ah, Jadi jangan sampai dua kali, karena kalau sudah dua kali kita nggak melakukan pembentukan habit itu, kita akan berada di jalur membentuk habit jelek, yaitu tidak melakukan gitu, tidak melakukan. Jadi jalurnya oh. tuh kan hanya habit baik baik dan habit jelek. Jadi kalau kita dua kali itu tuh ngarahnya nanti akan berturut-turut, misalnya apa ya, ini kayak yang saya alami ya, saya rajin menghitung kalori nih.
habit bagus. Jadi timbangan badan saya tuh terjaga lah. Udah tahu makan apa gitu. Suatu hari saya entah capek entah apa nggak saya lakukan. Ternyata itu jadi berubah jadi akhirnya sebulan saya nggak ngitung. Nah sekarang saya nggak tahu tuh berat badannya naik turun. Itu jadi ke habit buruk jadi sebenarnya jadi berubah jadi ke habit buruk. Oh gitu kan saya jadi ya don't never miss twice kata dia gitu. Terus tuh ini juga ada yang, nah ini hubungannya kalau ingin menghilangkan habit jelek. Jadi kan yang tadi habit baik itu harus memuaskan, satisfying. Tapi kalau habit jelek Betul. gimana nih? Berarti kan kebalikannya ya, yang tidak memuaskan. Jadi ini dikasih contoh sih, contohnya agak ekstrim ya. Jadi zaman dulu namanya Fisher Proposal. Jadi dia tuh seorang veteran perang di Amerika. Dia kerja sama pemerintah, terus di saat itu tuh lagi istilahnya ketegangan perang nuklir ya, apa ancaman perang nuklir. Jadi gimana caranya supaya kan presiden tuh punya kode untuk tinggal tekan tombol ya kalau mau meledakkan hulu ledaknya Oh, nuklir itu iya, kan iya. presiden Amerika itu punya nomor itu gimana supaya presiden ini nggak gampang mencet gitu ya kata ini. Oh gampang kata dia gitu. Tapi agak ekstrim ya. Jadi dikasih contohnya tuh jadi katanya kode sama buttonnya itu taruh di ada satu orang sukarelawan lah ya ditaruh di jantungnya tuh katanya masukin chips gitu maksudnya jantungnya jadi kalau si presiden itu mau istilahnya mau ngebom suatu negara atau suatu wilayah kan itu pasti banyak yang meninggal dia harus membunuh satu orang volunteer itu dulu kalau dia nggak sanggup ya kan berarti Iya. akan sulit gitu. Saya kalau mau menekan button ini harus bunuh satu orang ini dulu, baru bisa nekan button hulu ledak. Itu ekstrim ya, tapi jadi sulit gitu. Jadi dan tidak menyenangkan, kan membunuh orang tidak menyenangkan gitu. Jadi itu bikin Iya. habit kita tuh hilang, jadi habit jeleknya jadi hilang. Jadi keinginan untuk memencet tombol hulu ledak nuklir itu kan jadi hilang kayak gitu lah istilahnya gitu. Jadi kalau dimasukkan ke pembentukan habit buruk ya bikinlah yang tidak nyaman gitu. Eh, Keputusannya tuh nggak nyaman gitu. Terus tuh eh, mungkin itu sih penjelasan habit habit apa law for apa hukum keempat itu. Yang Jadi yang make it satisfying itu ya. jadi apa bikin jadi memuaskan dengan small win gitulah kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti termasuk kayak apa ya? Bosan tuh kepikiran. Jadi gimana caranya mengurangi misalnya kebiasaan ngemil keripik kentang misalnya dengan konsep ini. Eh, Kayaknya itu supaya tidak menyenangkan apa ya? Mungkin ini ekstrim ya. Taruh keripik kentangnya di kalau kita misalnya mungkin tetangga punya peliharaan atau punya ini kandang kandang ular gitu ya taruh aja di situ keripiknya. Itu ekstrimnya ya. Jadi kita harus bergelut dengan ular itu gitu kalau ngambil keripik. Jadi kayak eh, mirip-mirip sama yang Laut 3 yang Make It Easy. Kan lakukan Iya, sesuatu iya. yang lebih mudah ya. Ah, Kalau ah, ini ah, ah. lakukan sesuatu yang sulit dan Lebih tidak sulit. menyenangkan. Sulit Betul. dan tidak Oh, iya, menyenangkan. iya, iya. Misalnya apa ya? Memang kalau keripik tuh agak susah. Mungkin taruhnya di mana gitu yang agak Yang mesti mindahin box di depannya gitu juga ya, ya. buka kunci dulu. Iya, saya tuh punya kotak lemari khusus cemilan. Itu sangat mudah diambil gitu. Kayaknya kuncinya harus dibuang kemana dulu. Kayaknya gitu. Betul, betul, betul. Jadi ini ya Oh, memang iya. jadi apa memang berkaitan ya setiap hook law itu. Jadi ini make it satisfying tuh lakukan yang menyenangkan jadi biar berulang terus kalau mau menghilangkan kebiasaan buruk ya bikin susah lah gitu. Ah, Dan dengan iya, cara iya. bikin habit tracker tadi bisa. Ya Kayak tadi gitu. memang apa law keempat ini yang apa sih buatlah kebiasaan itu jadi memuaskan ya Mm-mm. setelah kita melakukannya gitu Makanya, kan ya Mbak ya. atau di saat ya setelah melakukan sih lebih ke setelah Melakukannya ya. melakukan Berarti kayak paling gampangnya adalah tadi ya apa sih membuat habit habit tracker tracker. yang
intinya sih tujuannya adalah kita bisa melihat progres kita Progres ya. ya, jadi Hmm. terlihat gitu progresnya. Betul sih, Tuh. maksudnya kayak misalnya nih kayak kalau kita mau tracking hari ini nggak ngambil keripik kentang, apa sih salahnya keripik Oh kentang bisa, nih? bisa bisa. Jadi Maksudnya kalau kalau tanpa tracker kita kan kayak menunggu kok beratnya nggak turun-turun udah sudah ya, baru baru 2 hari berhenti makan gitu nah kan. ya betul betul betul. Jadi kan kita Jadinya udah hilang semangat dulu gitu. Padahal mungkin kalau jadi pakai tracker kan setidaknya ada kelihatan, yang mm, jadi bisa selain terlihat gitu ya, dan jadi pengingat juga terlihat progres kita gitu kan. Jadi itu jadi motivasi kita untuk melakukan gitu. iya iya iya. Terus ada Hmm. rasa puas karena ada progres yang baik. Tadi progresnya ke arah yang lebih baik lah, ini ada rasa puas kayak gitu sih. Iya iya Memang sih iya. lebih lebih oke-nya, tapi bisa juga yang mau pakai paperclip tadi dipindahin ke toples. Kalau mau melakukan sesuatu yang misalnya harus baca 10 halaman, satu halaman dikasih toples, satu hari ini harus baca 10 halaman. Kalau enggak berhenti atau enggak kerjain apa ya, maksudnya kalau enggak dianggap sukses ya gitu. Tergantung sih bisa Iya apa iya aja. iya. I Atau see, I see, mau I see. sit up dulu 100 ini gitu. Bisa gitu sih. Terus terus mungkin boleh boleh langsung langsung tanya ke yang ini Mbak, yang berikutnya. Kalau nggak salah Oh, ada boleh. pembahasan tentang jadi gimana Mana? sih kita memaintain Nah, ini jadi ini ya, langsung ya memaintain kebiasaan supaya itu. tetap termotivasi terus katanya. Mm, mm, Terus mm, mm. sebenarnya ini lebih ke gimana kita jadi ahli sama kebiasaan kita bentuk ini gitu sebenarnya ya. Jadi Menjadi ahli ya. gimana ya? Jadi lebih gimana ya maksudnya supaya iya supaya nggak hanya good tapi being great kata penulisnya. Jadi Oh, habit wah menarik habit ini. itu tuh habit itu kalau kita pupuk terus kan mau nggak mau kita jadi hebat gitu. Kita jadi orang hebat gitu. Jadi ini Iya sih. contohnya tuh katanya, tapi dia cerita dulu, ada kadang orang yang hebat karena udah genetiknya. Jadi dia cerita bagaimana perenang, salah satu perenang terbaik ya, Michael Phelps mungkin pernah tahu. Jadi dia ternyata tuh selain hebat juga mungkin ya latihan dan lain-lain, dia punya fisik yang mendukung dia dalam berenang. Jadi dia punya badan yang tangan yang torso yang panjang, tapi kakinya kecil katanya, kakinya pendek. Walaupun dia tinggi ya, dia tinggi. Oh. Tapi ada juga pelari terkenal itu dia punya kaki yang panjang tapi torso yang pendek. Jadi kata kata penulisnya kalau dua orang atlet ini ditukar, pasti mereka nggak jadi orang hebat kan katanya. Yang satu nggak bisa Iya berenang ya. cepat, yang satu nggak bisa lari cepat. Tapi itulah genetik gitu ya, itulah genetik. Cuman memang genetik tuh penting, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Terus tuh dia bilang, jadi kita tuh dalam memilih sebenarnya ya, dalam memilih habit apa yang mau kita bentuk itu juga harus melihat diri kita juga gitu. Jadi ada bagi orang eh, dan ini ya sifat personality kita juga, terus tuh mungkin genetik kita juga bisa juga. Jadi ada orang yang ada misalnya satu habit ya, bagi kita itu sangat mudah gitu, sangat mudah, tapi bagi orang lain itu struggle banget. Nah, itulah lebih baik kita tuh bukan kita mencari habit yang mudah, bukan. Kita mudah melakukan karena entah itu personal kita cocok atau bentuk fisik kita cocok, bisa jadi kayak gitu gitu. Jadi contohnya ya, jadi dalam psikologi itu Anda namanya Big Five personality itu udah apa ya, udah jadi pakemnya psikolog bahwa personality itu ada lima jenis gitu ya, 5 personality. Jadi dia itu, jadi misalnya ada orang, ini contoh aja ya, jadi kayak kayak ini saya kurang lebih kalau salah mohon maaf ya, misalnya ada orang yang seneng suasana rame gitu ya misalnya, atau berkomunikasi dengan orang lain, jadi dia akan cocok kalau membentuk habit yang ada hubungannya sama itu, misalnya bersosialisasi lah atau public speaking lah. Tapi kalau ada orang yang nggak suka ngomong, dipaksa untuk membentuk habit untuk bisa ngomong akan sulit gitu, dianya akan I struggling see, I banget. see. Jadi uh, apa istilahnya, penulis bilang mungkin lebih baik fokus dengan hal-hal yang
mudah dilakukan dulu, karena kalau struggling nanti akibatnya kita susah untuk apa? Lebih cepat Berulang, untuk repeat akan lebih cepat susah nyerah gitu. mungkin ya malahan Ya, ya. akan karena tiap orang punya apa ya, kayak bawaan masing-masing juga gitu. Ini kan masalahnya supaya habit kita tuh terus-terusan ya, terus-terusan. Jadi ada hubungannya sama itu. Terus tuh jadi kalau kita mengambil habit yang ini bentuk itu sesuai dengan personal kita, sesuai dengan Hmm. apa yang kita lakukan mudah, itu progresnya tuh akan mudah, kitanya akan mudah mengulangi lagi kayak gitu kan, kayak gitu. Bahkan dia bilang kalau misalnya pun ada habit yang orang lain tuh nggak ada, kita bikin aja, kayak bikin apa dia bilang tuh, kita akan lebih terlihat hebat kalau kita menguasai permainan lah, istilahnya ini game gitu ya. Jadi kalau ada arena permainan yang kita nggak kuasai, kita bikin game sendiri aja. Jadi dia ngasih contohnya waktu dia kuliah, dia itu ngambil mata kuliah yang dia sukain. Jadi dia membentuk apa ya, membentuk mata kuliah namanya biomekanik. Dia bikin sendiri aja, kata kayak ini biomekanik karena saya suka biologi, fisika, apa gitu ya. Kalau saya berkompet sama orang yang ahli fisika aja, saya pasti kalah. Kalau saya sama orang biologi aja, saya pasti kalah. Tapi kalau saya gabung semua itu dan saya sukain gitu, dia jadi sesuatu yang spesial gitu, spesialitinya di situ kayak gitu. Saya ini nangkep apa Oh enggak iya ya, ya. tapi begitulah gitu, untuk membentuk tuh. Terus eh, terus dia ada lagi supaya tetap termotivasi dalam kehidupan dalam kerjaannya, namanya ada Goldilocks rules. Jadi itu katanya, jadi pengalaman manusia itu tuh dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu ada yang, jadi kalau dalam kurva tuh dia melakukan tuh nggak terlalu susah tapi juga nggak terlalu mudah, jadi hanya pas gitu. Ini Ah, jadi ketika itu tidak susah dan tidak mudah, pas, itu akan repeat terus gitu. Contoh ini, terus jadi dia bertanya dulu, katanya dia bertanya-tanya pada dirinya, kan dia dulu mimpinya, mungkin teman-teman bisa lihat di episode 28, mimpinya penulis ini pengen jadi atlet tapi karena suatu kecelakaan kan nggak bisa. Nah, jadi dia bertanya-tanya masih, apa sih yang bikin orang sukses? Apa yang sih yang bikin seorang atlet itu sukses? Jadi katanya bukan bukan menguasai apa yang dikerjakan, tapi bagaimana mereka kan pasti kayak habit ya, habit itu kan repeat terus. Ada saatnya kan kita bosen ya Mbak, bosen misalnya aha, sebulan ya itu, ya. sebulan makan salad aja tapi kan bosen misalnya gitu ya. Eh, Ternyata yang bikin orang sukses itu bagaimana mereka bisa apa ya, bisa menghadapi kebosanan. Jadi jadi semua orang tuh pasti bosen, nggak orang sukses, orang nggak sukses juga pasti bosen Iya melakukan iya hal yang iya. sama terus berulang-ulang. Tapi bagaimana dia overcome kebosanannya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mencintai kebosanan katanya gitu. Jadi supaya tetap termotivasi gitu. Caranya ya katanya, kan nanti ya itu tadi, kita harus tahu kelemahannya ketika kita melakukan suatu habit itu, nanti habit itu jadi rutin, nanti itu akan berkurang kepuasannya, akan berkurang atraktifnya, kan harus make it attractive, make it satisfying. Nanti kalau terus-terusan jadi rutin malah berkurang, nah terus nanti jadi bosen. Nah itu makanya kita harus tetap bikin kebiasaan itu menarik dan harus bisa mengatasi kebosanan gitu. Kalau misalnya ya salah satu caranya sih biasanya orang-orang yang profesional yang sukses itu biasanya dia stick sama jadwal. Jadi dibikin jadwal. Jadi habit itu tuh akhirnya jadi jadwal gitu. Jadi mau bosen mau enggak, mau moodnya jelek mau enggak, ya tetap dikerjain gitu. Akhirnya gitu gitu. Ada kayak gitu, ada gitu. Karena kalau kalau amatir aja, kata penulisnya, kalau cuma amatir aja ya udah. Kalau udah hilang interestnya, udah habitnya jadi hilang aja, nggak dikerjain lagi. Kayak gitu. Dan itu akan jauh dari menguasai habit itu gitu. Terus Iya iya iya. terus ada lagi, nah satu hal lagi, selain kita harus supaya tetap termotivasi ya, kita harus memilih
tadi kan memilih memilih yang sesuai dengan personality kita akan lebih mudah ya. Terus tuh Mm-mm. juga apa tadi, harus menghadapi kebosanan, harus bisa menghadapi kebosanan. Itu juga harus bisa ini kita, supaya kadang kalau habit itu jadi rutin, kita tuh jadi otomatis kan ya. Jadi otomatis itu Iya, kita betul jadi betul. kurang sensitif sama feedback. Jadi kalau mau menguasai sesuatu, kita itu harus apa ya? Harus punya bisa nge-review dan nge-reflection. Jadi reflection sama review gitu. Supaya enggak tergelincir dari apa kepuasan diri gitu. Jadi kalau kalau puas kan pasti turun ya. Mungkin sering dengar misalnya ada band yang terkenal dengan satu lagu doang, udah gitu nggak, udah aja nggak terkenal lagi. Itu karena udah puas diri, akhirnya nggak bingung mau bikin lagu bagus lagi misalnya kayak gitu. Itu Ah, contohnya tuh ada pernah ini tim LA Lakers itu kan dia menang NBA. basketball ya. Heeh, Mm-mm. menang tahun 80-an tuh menang. Mm-mm, Tiba-tiba, mm-mm. pokoknya juara lah, pokoknya luar biasa. Tiba-tiba tahun depannya langsung dong masuk masuk perempat final, masuk berapa 10 besar aja nggak masuk. Nah, itu jadi pelatihnya Ah, tuh karena mereka apa ya? Ternyata katanya itu karena merasa hebat, udah merasa hebat, jadi tidak ada feedback review lagi, harus bagaimana, harus nggak mencapai apa, mengevaluasi ya. tidak mengevaluasi. Jadi Hmm. akhirnya sama pelatihnya itu dibikinlah evaluasi, pokoknya jadi ada kayak data statistik lah ya. Oh, dia Mhm, masukin mhm. bola berapa, ini berapa gitu. Akhirnya ada angkanya, keluar angka. Mereka tiap tahunnya harus 1% lebih dari angka-angka ini. Misalnya keluar nih angka-angka mereka tahun Mhm. ini, tahun depan di season Harus yang naik sama ya. mereka harus naik 1% aja. Jadi mereka sampai bertahan lama akhirnya jadi juara-juara terus. Gara-gara itu, jadi Oh. mungkin apa ya? Jadi kita tuh review diri sendiri ya sebenarnya. Jadi Ya, habit kita ya. udah sampai Mhm. mana, udah ini. Jadi itu juga bikin kita itu lebih aware gitu, lebih aware sama kondisi progres habit kita. Karena kita kan Betul, dari betul, habit itu betul. kita mau jadi ahli gitu lah. Terus tuh ini juga sebenarnya kalau mau dikaitin sama bullet journal tuh supaya konsisten itu sebenarnya harus ada reflection dan review. Iya, iya sih. Jadi kalau kata penulis Atomic Habit itu yang dia lakukan adalah nge-review tahunan. Jadi dia menjawab 3 pertanyaan, misalnya apa yang terjadi, terjadi di tahun ini yang berjalan baik, terus apa Mhm. yang nggak berjalan, terus apa yang saya pelajari tahun ini, itu refleksinya. Kalau terus per 6 bulan dia refleksi lagi, eh, apakah nilai-nilai yang saya lakukan ini sesuai dengan hidup saya dan pekerjaan, katanya. Apakah eh, apa ya, yang kehidupan saya sama pekerjaan saya ini sesuai dengan integritas diri saya gitu. Apakah eh, standar yang saya bikin ini akan berdampak baik pada kehidupan masa depan saya, kayak gitu-gitu. Jadi tiap 6 bulan refleksi, tiap setahun sekali refleksi, tiap Desember kata dia. Jadi Hmm. supaya Ya, iya, ya. supaya supaya tadi supaya Ada review. reviewnya terus tuh eh, nah ini kadang akhirnya ujung-ujungnya tuh memang eh, habit itu kan akan jadi identity kita ya. Ah, ya, betul, Sama betul. seperti waktu episode awal-awal itu ada bahas bahwa membentuk habit tuh harus selain proses juga bukan goals ya, tapi identity gitu. Nah, cuman Mhm, mhm, betul. cuman kadang katanya identity itu salah jeleknya itu kalau kita gimana ya? Kalau kita terlalu berpegang sama identitas diri, ketika diri kita ini bukan siapa-siapa, kita jadi kehilangan apa ya? Bingung gitu, bingung mau ngapain, bingung gitu. Jadi jangan identitasnya, kalau dia kasih contoh ya, misalnya saya ini seorang serdadu, saya ini seorang CEO. Jadi eh, jangan kayak gitu identitas diri tuh. Tapi CEO tuh kan yang meng-create dan membentuk sesuatu. Nah, jadi
saya ini seseorang yang meng-create dan membentuk sesuatu. Jadi ketika kita bukan di perusahaan ini lagi, bukan siapa-siapa, identitas kita tetap terbawa bahwa kita ini yang menciptakan sesuatu. Jadi nggak mudah berhenti gitu. Gimana ya? Jadi itu Jadi termasuk mungkin refleksi ya, termasuk ah, 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 ah. refleksi diri gitu. Perlu apa ya? Intinya kita juga perlu mengevaluasi apakah kita menuju identitas yang tepat gitu ya. Nah, Maksudnya ya, bukan tepat ya, maksudnya lebih general ya, tidak terlalu spesifik gitu ya ya, mungkin ya, ya. betul-betul. Jadi ketika kita berada di kondisi apapun, itu tetap identitas yang itu yang kita pegang. Bukan berarti langsung kehilangan identitas kan, misalnya. Kan gitu ya. Ya ya. Eh, jadi nilai-nilai Paham, paham. diri ya, nilai identitasnya tuh sebenarnya nilai-nilai diri kita gitu. Akhirnya itu. Jadi katanya, hmm, ya itu akhirnya untuk menjadi ahli sesuatu tuh ya selain habit ya kita juga harus latihan latihan terus yang nggak bosen terus harus ada refleksi terus menerus gitu. Akhirnya habit itu tetap termotivasi tuh ujung-ujungnya nanti jadi ahli gitu kitanya jadi ahli lagian kan habit kenapa namanya atomic habit karena dia kecil-kecil tapi jadi berbunga tadi compound tadi kan jadi kalau kita Lama-lama bertimbun ya bertimbun ininya bertimbun kan. jadi kita jadi amazing kata dia gitu jadi jadi luar biasa kayak gitu akhirnya gitu nah termasuk kalau membentuk kebiasaan menghilangkan kebiasaan buruk ya di ini apa Sebaliknya ya kebalikannya maksudnya ya. kebalikannya kayak gitu karena misalnya contoh ya kalau kita punya kebiasaan untuk nggak berhenti untuk belajar misalnya nggak berhenti berhenti tuh kebiasaannya nggak berhenti nanti kita akan punya knowledge yang luar biasa kata dia gitu misalnya kita pengen jadi atlet kita nggak berhenti berhenti untuk training 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 terus nanti kita akan jadi atlet yang hebat kata dia gitu jadi gimana caranya supaya kita nggak berhenti kayak gitu sih Oh, nanti kalau Masya Allah. Emang ini ya maksudnya menurut saya strateginya luar biasa sih. Gimana ya? Buku ini tuh memang kalau eh, mungkin kebanyakan orang pada saat membahas tentang memulai sebuah kebiasaan gitu, hmm, pengen nambah kebiasaan ini, kebiasaan ABC gitu ya. hmm, Yang terpikir pertama mungkin nentuin target, habis hmm. itu tracker, seringnya itu ya kayaknya ya. Nah ya Sudah gitu kan. Terus uh, sisanya itu kayak bergantung pada motivasi diri sendiri gitu. Tapi ternyata hmm, di buku ini dibahas lebih dalam dari itu ya. Maksudnya ternyata termasuk misalnya mencari teman-teman yang hmm, mensupport itu hmm, gitu hmm, kan. Terus hmm. mengkondisikan lingkungan kita supaya kita lebih mudah nah, gitu kan. Karena tadi Terus yang dia bilang atomic habit, jadi bukan hanya satu cara, tapi berbagai cara, terus tuh saling memperbaiki ya 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 semuanya. ya. Jadi nanti kekumpul jadilah sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi Oh iya perubahan iya iya ya, betul betul small betul. changes tapi di berbagai penjuru, makanya dia bahasnya berbagai penjuru kan ya. Bisa ini, bisa Iya, ini. ini juga kalau nggak salah sempat juga dibahas oleh penulis tuh di bagian bab yang make it easy sebenarnya Mbak. Jadi Hmm, salah satu caranya tadi kan di breakdown hmm. supaya stepnya Oh, kecil-kecil gitu kan ya. ah, Nah, selain itu sebenarnya penulis juga ngasih contoh bisa juga dibuat apa ya beberapa opsi dalam artian hmm. daripada kita sekedar menentukan mau olahraga 15 menit Ah, tapi kita ngasih opsi misalnya ya apa ya sit up 5 menit kita hmm, boleh milih antara sit up hmm, 5 menit atau misalnya jalan kaki di luar 15 menit ah, atau misalnya pakai YouTube 10 menit gitu ah, karena ada opsi-opsi itu hmm. pada saat misalnya hari hujan berarti kita bisa memilih yang indoor misalnya kayak gitu ya tapi tetap Ah, tetap masih berada dalam track untuk apa ya menaikkan Ma, voting ke arah eh, identitas ya berolahraga secara betul-betul. teratur gitu kan Ya ya. betul. Jadi ada dia bilang yang soal identity tadi. Jadi katanya kalau ada challenge, ada tantangan,
kita nggak gampang apa ya berhenti tadi. Jadi kita Iya ya. ada hujan, ya udah ngerubah tapi tetap tujuannya itu gitu kan ya. Iya iya iya, betul betul betul. Gitu. Tujuannya itu yang masih tetap ke arah yang Yang sama sama gitu kan ya. prosesnya mungkin bisa A, B, C gitu ya. Betul Ah tuh. iya sih. Iya. Wah, Masya Allah. Jadi Oke lebih oke. fleksibel ya sebenarnya. Ya kita kadang berhenti tuh satu jalan terus tuh terhambat, sudahlah berhenti gitu ya. Padahal banyak cara gitu, banyak cara. Iya, 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 iya. Oke Mbak, pertanyaan terakhir mungkin. Hmm. Kalau jadi kan ini kira-kira kita sudah menghabiskan ya review tentang buku Oh ini gitu ya. ya, Menghasilkan Habits ya. Kalau menurut Mbak Citra, Mm-mm. ada lagi nggak sih sisi yang sebenarnya Mbak Citra pengen dibahas juga gitu di buku ini, tapi saat ini belum Oh, nemu gitu. oh ini sebenarnya ini tapi dia menawarkan ya. Saya baca e-booknya kan ya. Jadi di Mm-mm. halaman-halaman terakhir itu dia bilang bahwa Atomic Habit ini bisa diterapkan di parenting, bisnis, bagaimana mengelola bisnis, bagaimana Hmm, mm-mm. apa ya, ya parenting aja mengasuh anak. Mm-mm. Mm-mm. Cuman dia anu sih, apa maksudnya dia tawarkannya di website dia, website yang jadi member Oh, atau tapi ah. ngasih newsletter apa gitu. Jadi kita nggak bikin buku sih, tapi dia menawarkan hal itu. Jadi ternyata Atomic Habits ini bisa diterapkan di hal-hal yang lebih spesifik gitu kan. Kalau ini mungkin dia cerita Oh, umum ya. ya ya. Nah, jadi kalau dia di parenting gimana, kalau di bisnis gimana, dia nawarkan begitu gitu. Kayak gitu. Dia Ah, kasih iya, iya, linknya, iya. terus tuh pas saya buka linknya ke website dia yang ada mungkin lewat newsletter kayak gitu. Jadi Yang kayak satu bab jamesclear.com terpisah. ya. Jadi seperti dia bilangnya sih kayak satu bab terpisah gitu. Kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Oke. Kalau ya mau nambah lagi. Kalau Nah, kalau kalau saya sih, Mbak Dini, saya sih ini ya, mungkin saya berharapnya itu ada bab yang membahas tentang menentukan prioritas habit mana sih yang mau kita ini, oh iya betul itu gitu kan? kadang sering keluhan teman-teman juga ya. Maksudnya pengen semua tapi nggak, Betul betul. ya ya. Cuman ini ini sih ketika saya baca, saya ya sih kayaknya kita butuh itu deh. Butuh bahasan priority, memilih prioritas. Ini sih kalau yang saya baca di buku bullet journal yang Rider Carroll itu dia bilang dalam satu bulan itu kita nggak bisa bikin habit tracker banyak-banyak. Maksimal tuh tiga, maksimal tiga. Dia bilang gitu, satu sampai tiga. Ya ya Jadi ya. kalau mau, tapi ini nggak, dia nggak ngasih tahu yang mana. Tapi kalau mau membentuk habit habit itu ya maksimal tiga aja dalam satu bulan ya, satu bulan. Cuman Eh, akhirnya mungkin balik ke kalau menentukan prioritas kan pakai apa tuh diagram Eisenhower itu ya. Nah Iya mungkin iya bisa bisa salah kita pilih satunya. habit yang mau dilakukan mungkin lewat itu kali ya, bisa jadi gitu. Betul Mungkin juga ya. sih, harus ada bahasan itu. Bisa betul betul betul. Atau mungkin sebenarnya di buku lain nanti kalau teman-teman ada yang pernah membaca buku yang membahas tentang itu ya, tentang memprioritaskan gitu, Nah, mana yang mau di-approve duluan, boleh silahkan kasih komennya ya di nah. channel YouTube Oh, kita. saya mau nambahin dikit. Mm-mm. Rasanya ini saya baca waktu bahas yang lompat dan motivasi itu, dia cerita bahwa uh, kadang ada habit yang gini. Jadi kalau mau melakukan, jadi kalau kita bikin habit rutin kan, istilahnya dia punya kurva gitu, cuman lurus saja. Tapi kalau mau menguasai sesuatu, mau nggak mau kita punya beberapa habit yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau mau menguasai sesuatu misalnya, jadi kurvanya tuh naik terus lurus, naik lurus. Jadi eh, setelah kita mahir ini, misalnya kita udah Mm-mm. punya habit ini A misalnya, kita harus naik level kalau mau ahli lakukan habit misalnya contohnya kayak pemain basket Oh. harus jago ngedribble dulu. Udah jago ngedribble nih, udah punya habit ngedribble yang jago lah ya. Nah, berarti dia harus naik, harus bisa membawa bola itu kemana-mana misalnya gitu. Nah, jadi udah Iya ya. dibentuklah habit membawa bola kemana-mana gitu. Jadi kira-kira jadi itu sih maksudnya kalau mau nanti tuh kalau menjadi ahli habit itu tuh jadi banyak gitu yang. Betul, betul, betul. Dan itu diperlukan evaluasi ya, Mbak. Nah, Balik lagi itu tadi makanya ya, perlu ya. evaluasi ya, betul betul betul.
Oh iya, Masya Allah. Oke, tak terasa Mm. karena kita sudah selesai di akhir waktu yang kita sepakati di awal. Ya, insya Allah episode ini adalah episode penutup dari rangkaian 4 episode ya, Mbak ya. Hmm. Kita itu Termasuk episode rangkaian episode. penutup tahun ini ya, Mbak? Mungkin. Ya. Jadi penutup series tentang review buku Atomic Habits sekaligus akan menjadi episode penutup di podcast Telan Kayu tahun 2022. Insya Allah kita akan jumpa lagi di tahun 2023. Jangan lupa follow channel YouTube kami di Podcast Telanan Kayu, juga Instagram Podcast Telanan Kayu. Ya, baik. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih sekali Mbak Citra untuk Ya, ngobrol-ngobrolnya hari sama-sama. ini. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, sama-sama. Sahabat-sahabat juga semuanya. Ya, Selamat menikmati liburan akhir akhir tahun. tahun. Jaga kesehatan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.